Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Pertanyaan cukup panjang, Ustadz. Saya pernah menyaksikan rekaman video ceramah seorang tokoh yang isinya soal jawab tentang kedudukan hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, di mana penceramah ditanya benarkah hadis-hadis tersebut dalam kitab tersebut banyak yang maudhu dan doif. Maka dijawab dari penceramah, Imam Al-Ghazali menulis hadis tersebut dalam kitab itu di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus dia menceritakan bahwa gurunya dulu juga bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kapan saja dia mau dalam keadaan sadar atau bukan mimpi. Apakah kisah seperti ini benar, Ustadz? Benarkah ada ulama yang bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan jaga sampai sekarang? Syukran jazakallah. Nah, Ustadz. Barakallahu fiik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa keyakinan ahlus sunnati wal jamaah adalah seorang yang sudah meninggal tidak akan bisa ditemui lagi dalam alam dunia ini. Dalam alam dunia ini, artinya dalam keadaan jaga. Sebab para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad, Sa'id, dan lain-lainnya, orang-orang yang dijamin masuk surga. Mereka menghadapi banyak masalah. Banyak masalah yang dihadapi. Umar, Abu Bakar ketika baru Nabi meninggal, dia harus berhadapan dengan gerakan murtad dan tidak mau bayar zakat. Lalu Abu Bakar mengadu ke Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya belum siap menghadapi ini." Lalu datang Nabi, bangun lagi. Dan Umar radhiyallahu taala anhu juga menghadapi masalah banyak, futuhat, dan banyak di antara kaum muslimin yang gugur dalam berjihad. Utsman radhiyallahu taala sampai dituduh menyeleweng dalam penyelenggaraan keuangan negara, yang dalam bahasa orang sekarang nepotisme, KKN, mengangkat orang-orang dekatnya. Tentu saja ini dari orang-orang yang kurang iman dan kurang kerjaan. Mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga, yang amalannya diridai oleh Allah, dan Allah pasti tak ridha dengan kezaliman. Kaum muslimin dan muslimat, Ali bin Abi Thalib juga menghadapi masa-masa sulit. Di satu sisi berhadapan dengan kaum Khawarij, dan satu sisi dapat tekanan dari Muawiyah dan Ahlus Syam yang menghendaki para pembunuh Utsman itu segera diadili. Di satu sisi dia harus menumpah ataupun memadamkan api fitnah Khawarij dulu. Itu jadi perbedaan ijtihad. Nah, tidak ada diriwayatkan kaum muslimin dan muslimat bahwa mereka bertemu langsung dengan Nabi untuk memberikan solusi. Tidak ada diriwayatkan seperti itu. Padahal mereka jauh lebih membutuhkan solusi daripada ketika Imam Al-Ghazali menulis kitabnya Ihya Ulumuddin ini. Ya kan, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menulis kitab ini ya dalam kondisi aman. Dan tidak pernah terjadi para sahabat yang menghadapi fitnah di antara mereka. Padahal kan yang logisnya dan memang kenyataannya bahwa Nabi SAW menjadi pemutus bagi mereka. Nah, andainya waktu itu bisa Ali bertemu dengan Nabi SAW, dia tanya, "Ya Rasulullah, ini saya berselisih paham dengan Muawiyah. Mana yang benar di antara kami?" Dan disuruh untuk bertahkim ke Nabi Allah dan Rasulullah SAW. Mereka tidak lakukan kecuali bertahkim pada Allah dan Rasul dengan Al-Quran dan Sunnah yang sudah ditinggalkan. Tidak pernah Ali mengklaim, "Ya Muawiyah, saya bertemu dengan Rasulullah." Tidak ada. Atau mungkin Muawiyah mengklaim, "Ya Ali, saya bertemu dengan Rasulullah, saya perintahkan begini."
Di sini tahulah kita kebatilan daripada klaim itu, bahwasanya Imam Al-Ghazali bertemu dengan secara kasyaf dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini di sini berangkatnya nanti lebih tinggi lagi, kasyaf lagi dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Dan lebih tinggi lagi ini kesempataannya adalah menyatu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah klaim-klaim yang dijelaskan oleh para ulama kedustaannya, dan ya sebenarnya ini tidak perlu dalil untuk mendustakannya. Ya cukup kita lihat bagaimana orang-orang sahabat yang dekat, dan ini akan membuka pintu dusta-dusta yang lain. Setiap orang yang sampai kepada derajat ini mengklaim nanti sudah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu banyak kenyataannya bertemu dengan Nabi sehingga dibebaskan dari mengamalkan syariat, sehingga dia punya keyakinan sendiri. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah sudah memberikan cap bahwasanya ketika Nabi meninggal atau sebelum Nabi meninggal, Allah sudah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah sempurnakan. Kalau seandainya masih ada hadis lain yang diterima oleh Imam Al-Ghazali dari Nabi alaihi salatu wassalam secara terjaga dalam alam alam nyata ini, berarti masih ada agama yang belum disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini dua hal yang cukup membuktikan bahwa ini klaim yang tidak berdasar sama sekali dan hanya sekedar ilmu kira-kira dan rasa-rasa. Yang ketiga, setiap ilmu itu dikembalikan ke ahlinya. Dan kita maklum, Imam Al-Ghazali adalah seorang yang jenius, orang yang sangat tinggi intelijensianya. Dan kalau berhujjah secara akliyat itu di atas rata-rata. Tapi cerdas bukan ilmu. Orang yang cerdas belum tentu berilmu. Maksud saya tentang as-sunnah ini. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, karena tumbuh dengan pemikiran-pemikiran, beliau hafiz Quran, tetapi penguasaannya terhadap hadis Nabawi, saya tidak membandingkan beliau dengan kita hari ini, tidak, jangan salah paham. Nanti salah paham pula nanti, lebih hebat antum dari Ghazali. Ya saya tidak mungkin saya mengatakan saya lebih hebat Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Bahkan sulit dicari imam seperti Imam Al-Ghazali pada hari ini rahimahullah ta'ala. Jadi ketika kita bicara konteksnya sekarang bukan antara saya dengan Imam Ghazali, tolong dipahami dengan baik, antara Imam Al-Ghazali dengan imam-imam ahli hadis. Ya kadang-kadang kita ini ya karena memang dicari kesalahan, salah ucap sedikit tanpa klarifikasi. Tidak seperti Ali bin Madini tadi. Ali bin Madini ditanya, dicari orangnya, dia tanya, sehingga ilmunya jelas. Kalau kita hari ini tidak dicari mana yang salah, lalu yang tidak salah pun dianggap salah. Itu maka saya betul juga harus hati-hati bicara hari ini kaum muslimin dan muslimat. Jadi saya konteksnya perkataan ini adalah antara Imam Al-Ghazali dengan imam-imam Islam lainnya, khususnya yang di bidang hadis. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah, maklum kita semua, lahir dari kalangan filosof. Dan filosof ini, ahli-ahli filsafat itu bukan orang-orang bodoh. Rata-rata adalah orang-orang punya tingkat intelijensia tinggi. Kalau enggak, gimana dia melahirkan pikiran-pikiran yang subhanallah orang lain tak terpikir, ya 1000 tahun dia sudah memikirkannya. Terpikir oleh dia. Cuman apakah pikiran bisa menjamin kebenaran? Tidak. Makanya saya katakan setiap pemikir belum tentu berilmu. Tidak semua pemikir itu berilmu. Tetapi setiap yang berilmu pasti pemikir. Atau pasti berpikir. Makanya ilmu lebih tinggi daripada pikiran. Ilmu lebih tinggi dari logika. Makanya Allah tak pernah memuji dirinya kecuali dengan ilmu. Tak pernah memuji dirinya dengan pikiran, dengan logika. Silakan dibaca dalam Al-Quran dari ayat surah Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak akan ditemukan Allah memuji dirinya bagaimana memikir, tidak dengan pikiran, tapi dia memuji dirinya dengan ilmu. Wa huwa a'lamu bihim wa huwa a'lamu bima kanu ya'malun wa huwa 'allamul ghuyub
wa huwas samiul alim wallahu bikulli syai'in alim wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Jadi Allah memuji diri dengan ilmu karena ilmu lebih tinggi dari pikiran. Ilmu lebih tinggi dari pikiran. Ilmu insya Allah kalau diikuti, kalau benar ilmu dari Al-Quran dan hadis diikuti tidak menyesatkan. Kapan sesatnya? Kalau masuk pemikiran. Tentu saja pemikiran yang tidak mengikut ilmu. Jadi berbeda antara ilmu nanti dengan pemikiran, lalu diikuti pemikiran, insya Allah kesesat. Tapi kalau ikut ilmu, abaikan pemikiran, tidak tersesat. Nah, Imam Al-Ghazali rahimahullah lahir dari pemikiran. Dan bukan berarti beliau juga tidak punya pengetahuan tentang Al-Quran, tentang hadis. Karena beliau adalah pakar di bidang usul fikih, ilmu fikih. Tapi mau tidak mau harus diakui bahwasanya beliau bukan berlatar belakang hadis. Sehingga waktu itu beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin. Tidak bisa secara selektif memasukkan hadis. Di mana siapa yang tahu ini? Tentu ulama hadis. Tidak mungkin seorang ahli filsafat menjadi penilai hadis, tidak mungkin. Ya, pernah ada seseorang dalam sebuah seminar mengatakan ternyata ulama hadis itu belum secara komprehensif menjelaskan hadis. Saya tanya, yang mengatakan itu siapa? Ternyata pakar ilmu humaniora. Ya, dan tidak bidangnya lah, akhi. Tidak bidangnya. Kemudian mengatakan ulama tafsir belum memberikan tafsir secara komprehensif. Yang bilang siapa? Orang yang dah juz 30 aja tidak hafal. Tidak pernah baca kitab tafsir secara selesai sampai tamat. Lalu menilai ulama tafsir secara seluruhnya. Tidak kurang dari 4.000 kitab tafsir. Ada berapa tafsir yang Anda tamatkan? Sehingga mengatakan bahwasanya ulama tafsir belum memberikan tafsir secara komprehensif. Baru baca sebagian dari kitab tafsir, 5 buah tafsir, baca sebagiannya, lalu tidak komprehensif. Antum tidak menemukan di sini, mungkin kitab tafsir antum temukan yang lain. Atau jangan tafsirkan kejadian hari ini yang tidak ada pada zaman mereka, ditafsir di zaman dulu, mungkin tidak ada. Kalau itu maksudnya tidak komprehensif, iyalah tidak mungkin orang mengetahui yang gaib. Nah, biasanya tidak tahu. Oleh itu Imam Al-Ghazali rahimahullah dinilai oleh pakarnya, para ahli hadis, beliau mungkin tidak masuk jajaran ulama hadis. Tidak masuk jajaran ulama hadis. Dan tidak dianggap sebagai ahli hadis. Makanya wajar saja dalam kitabnya akan banyak terdapat hadis-hadis baik palsu, mungkar. Imam Al-Iraqi, yang siapa yang meragukan keahliannya Imam Al-Iraqi. Imam Ibnu Hajar yang kita sebut sebagai Khatimatul Huffaz, yang menjadi rujukan utama umumnya kita di kalangan belakangan ini adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengakui bahwa di antara gurunya yang paling besar adalah Imam Al-Iraqi di hadis. Dia mentakhrij kitab ini. Dan bukan beliau saja, banyak ulama-ulama yang menghukum hadisnya baik secara keseluruhan maupun sebagian. Disebutkan oleh Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, tetapi hadisnya palsu. Maka Imam Al-Iraqi menulis kitab yang cukup panjang, itu sekitar 3 jilid, Al-Mughni an Hamlil Asfari fil Asfar bitakhriji ma fi kitabil Ihya'i minal akhbar. Judulnya aja panjangnya, Al-Mughni an Hamlil Asfari fil Asfar bitakhriji ma fi kitabil Ihya'i minal akhbar. Yaitu suatu kitab yang cukup mewakili kita membawa kitab-kitab besar dalam banyak perjalanan yang isinya adalah mentakhrij kitab hadis-hadis yang terdapat Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin, dari khabar-khabar atau hadis-hadis. Maka tidak kurang dari 2/3 atau ada yang mengatakan 3/4 dari hadis yang terdapat dalam Ihya Ulumuddin antara dhaif jiddan, bahkan ada yang palsu. Nah, tentu saja kita katakan
Antara Al-Iraqi dengan Al-Ghazali jauh bedanya. Nah, siapa yang bisa membatalkan hukum Al-Iraqi dengan ilmu silakan. Tapi dengan perasa tidak bisa. Oh, Imam Al-Iraqi tidak ketemu Nabi, Al-Ghazali ketemu Nabi, berarti sahabat dia dong. Ya, saya tidak menemukan satupun penulis kitab tentang as-sahabah memasukkan Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Hamid Al-Ghazali dalam kalangan sahabat. Karena sahabat itu yang bertemu dengan Nabi, beriman kepadanya, dan mati dalam keadaan Islam. Dan kita tahu, alhamdulillah, Imam Al-Ghazali orang beriman, insyaAllah, dan mati dalam keadaan Islam, rahimahullah ta'ala. Bahkan disebutkan Imam Al-Ghazali di akhir-akhir umurnya, yang dia sudah sampai ke puncak pemikiran, filsafat tertinggi, dia menulis kitab Tahafutul Falasifah, yaitu kebingungan para ahli filsafat. Makanya dia menulis kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam, mengekang orang awam dari belajar ilmu kalam. Walaupun nanti memahami kitab ini akan terjadi beda versi. Ya, ada yang mengatakan maksud Imam Ghazali orang-orang yang tidak dan sebagainya. Bukan melarang secara umum, terserah. Artinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Imam Ghazali meninggal dalam keadaan mempelajari kitab Sahih Bukhari seperti disebut oleh Imam Az-Zahabi. Meninggal dalam keadaan kitab Al-Jami'us Sahih berada di dada beliau. Karena dia kembali paham bahwa sesungguhnya jalan yang tidak buntu itu adalah Alkitab dan Sunnah Nabi SAW. Maka kita tentu saja ilmu Imam Ghazali tidak ada yang memungkiri bagaimana kehebatan beliau di bidang apapun. Bahkan termasuk di hadis ini. Ya, dibanding dengan kita hari ini, beliau jauh di atas kita. Tapi tadi banyak kitabnya dia tulis di saat beliau belum menguasai ilmu hadis ini. Maka beliau tidak disusun di antara tabaqat ulama hadis. Tapi tabaqat ulama fiqh ada, usul fiqh ada, al-falasifah ada, tasawuf ada masuk. Tapi di hadis tidak, dia bukan imamnya. Maka tapi jangan salah paham lagi ya, bahwa beliau tidak tahu hadis sama sekali, jangan. Enggak. Banyak hadis-hadis sahih yang beliau hafalkan, yang beliau pahami, yang beliau syarahkan. Banyak ilmu-ilmu yang disebutkan oleh beliau tak didapatkan dalam syarah-syarah yang lain. Cuman kelemahan tadi dia tidak bisa selektif dalam menyebutkan hadis tadi. Kesimpulannya bahwa pertama, yang tadi klaim bertemu langsung dengan Nabi itu adalah tidak ada bukti dan dalilnya. Bahkan saya mungkin tidak terlalu banyak kenal Imam Ghazali, tapi saya tidak mengetahui ada Imam Ghazali mengakui itu. Imam Ghazali sendiri tidak ada mengakui itu. Saya tahu dan atau tidak ada ulama yang mengatakan Imam Ghazali bertemu dengan Nabi SAW. Sepanjang saya membaca kitab-kitab Ma'rifatus Sahabat, Tabaqatus Sahabat, tidak masuk dalam bilangan sahabat. Kalau bertemu Nabi dalam keadaan hidup. Ketiga, bahwa Imam Nabi tidak akan hidup lagi. Beliau hidup di alam barzakh hidup. Tapi di dunia lagi dia tidak balik. Kalau balik, kenapa para sahabat dulu tidak pernah minta solusi dari Nabi SAW? Karena banyak masalah-masalah berat yang dihadapi. Ya, terjadi pergulatan kekuasaan antara Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah. Kenapa Nabi tidak keluar untuk mendamaikan mereka? Bahkan Nabi pesankan. Ini yang kenapa Nabi berpesan menjelang meninggalnya? Setelah saya, kalian akan melihat banyak perselisihan. Gimana caranya? Maka kembalilah ke sunnahku. Tidak dia bilang datang ke kuburanku, tidak. Minta solusi. Datang ke kuburanku, tidak. Bukan. Kembali ke sunnahku. Lalu apa? Dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Ya. Addu alaiha bin nawajis. Pegang, gigit dengan gigi gerah. Tamassaku biha. Pegang teguh. Kemudian apa? Yang membuat kalian berselisih itu adalah wa iyyakum muhdatsatil umur. Yang membuat kalian berselisih itu jauhi, yaitu melakukan hal-hal yang baru dalam agama. Kama inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang diadakan itu dalam agama itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Makanya Nabi sebutkan penyebabnya perselisihan banyak itu adalah yang baru dalam agama. Makanya jauhi yang baru-baru, yang tidak dikenal dalam Islam. Tidak kenal dengan Islam, jauhi itu. Maka
disitulah karena itu akan menjawab perselisihan. Kita berselisih banyak sekarang kan karena itu. Karena banyak bersandar pada riwayat yang dhaif. Sehingga berbeda dengan yang sahih. Atau berbeda dengan yang palsu, apalagi berbeda dengan asli. Nah, kalau antum sudah terlanjur beli, sudah terlanjur amalkan, berat untuk ditinggalkan. Makanya Imam Al-Bukhari ingatkan, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu, baru didakwakan, baru diamalkan. Ini tidak, amalkan dulu, baru cari ilmunya. Ternyata tidak sesuai. Oh, akhirnya kepentingan lahir di situ. Kemudian bisa saja karena menganggap kalau diingkari mudaratnya besar. Enggak, tidak ada kepentingan di situ. Tapi mungkin akan terjadi gejolak. Akhirnya ditinggalkan berlarut-larut sehingga ulama yang tahu tidak berani, yang berani tidak punya ilmu. Berani untuk mencegah tapi tak punya ilmu. Sehingga timbul masalah. Yang tahu tidak berani karena juga takut bermasalah. Akhirnya menjadi berkembang sampai datang orang yang tahu dan berani mengingkari, akhirnya menghadapi problema besar. Dan rata-rata akhir dari hadis-hadis palsu yang disebutkan oleh para ulama atau hadis-hadis dhaif yang ada dalam kitab-kitab para ulama. Itulah tugasnya para ahli hadis untuk memeriksa, menyaring dan menyampaikan kepada kaum muslimin dan muslimah. Ini yang saya ketahui, wallahu taala alam, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik bahwa klaim itu sama sekali tidak benar dan tidak ada ulama hadis yang mengatakan itu. Wallahu taala alam.